berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja, dan juga mereka semua yang mendengar bisa mengerti dan bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, malam ini saya mau sharing tentang bersyukur. Ya, bersyukur sering kita dengar dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Ya, tapi kalau di dunia kata bersyukur itu konotasinya ya hal-hal yang menyenangkan, ya. Karena kata bersyukur berasal dari bahasa Indonesia yang berarti merasa dan mengungkapkan rasa terima kasih atau rasa syukur terhadap apa yang dimiliki atau dialami. Nah, biasanya kalau dunia sih bersyukur itu ya hanya hal-hal yang menyenangkan, ya. Secara lebih dalam, bersyukur itu mencakup pengakuan hati bahwa segala kebaikan dan rezeki bukan semata-mata hasil usaha sendiri, tapi juga anugerah Tuhan. Terus ada lagi yang bilang sikap menerima dan merasa cukup dengan apa yang ada tanpa selalu mengeluh tentang kekurangan. Ya, jadi umumnya kalau kita Google tentang bersyukur, ya hanya mengungkapkan hal-hal umum yang dikatakan itu bahasa Inggrisnya give thanks atau grateful atas sesuatu yang kita terima. Nah, dalam kenyataannya, ya, dalam kehidupan kita tuh diajarkan untuk bersyukur dalam segala hal. Nah, ini yang harus kita tambahkan dengan iman, ya. Jadi sebagai orang Kristen, kita mengerti bersyukur itu untuk hal-hal yang baik itu lumrah dan wajib kita bersyukur, ya. Karena dengan bersyukur kita itu seakan-akan menerima dan berserah kepada Tuhan. Nah, tapi kembali kepada persoalan-persoalan hidup, ya, kita mungkin udah diajarkan hal-hal kecil atau hal-hal yang berat. Teman-teman kita juga pernah mengalami hal-hal yang berat, situasi-situasi yang berat, bagaimana dia harus bersyukur di saat sulit. Nah, ini kita perlu iman untuk bisa bersyukur dalam situasi sulit, ya. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu disebutkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, itu kata firman, tapi itu kita harus imani benar. Karena kalau kita mengalami sesuatu, kalau kita tidak bersyukur, kita akan kehilangan hope, dan kesusahan atau kesedihan itu akan semakin jauh mendalam dan akan merusak jiwa kita, merusak pikiran kita, dan akhirnya kita jadi stres sendiri. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang pernah mengalami kesusahan, baik kecil maupun berat, kita harus mengakui bahwa iman itu, kata-kata dalam firman Tuhan itu adalah benar dan amin, ya. Nah, kenapa kita harus bersyukur tadi, ya, dalam kesusahan? Karena kita tahu bahwa Allah hadir, ya. Allah melalui Roh Kudusnya ada dalam kita dan hadir menguatkan kita. Di Mazmur 23 ayat 4, ya.
dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di masa sulit. Daud bersyukur karena Tuhan berjalan bersamanya. Nah, itu jadinya. Jadi kita kembali harus memegang firman Tuhan bahwa sesulit apapun Tuhan kita lebih besar dan kita harus bisa bersyukur. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa bersyukur itu membentuk karakter kita. Ya, kita harus kan ada ayatnya dalam segala sesuatu kita harus sabar, harus tekun, dan harus menjalaninya sampai akhir. Ya, karena kita punya pengharapan. Ya, di Roma 5 ayat 3 dan 4 dikatakan benar, penderitaan adalah alat Tuhan untuk membentuk ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Ya, bagi yang pernah mengalami hal-hal sulit, pasti ya sudah pernah melewati dengan tekun, dia menjadi tahan uji, dan pengharapannya itu tidak sia-sia. Ya, karena pada akhirnya Tuhan akan membuka jalan. Nah, yang ketiga, kalau kita sebagai anak Tuhan, kenapa kita mau bersyukur? Karena kita ingat janji Tuhan itu tetap berlaku bagi kita, anak-anaknya. Bersyukur karena janji Tuhan tetap kita pegang. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Di Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Bahkan jika kita belum melihat hasilnya sekarang. Jadi Tuhan bisa pakai kesulitan itu untuk kita belajar lebih baik lagi. Misalnya kita gagal, ya kita ya kalau belajar untuk lebih baik lagi ya contohnya kesulitan-kesulitan bila mana kita gagal, ya. Jadi kita dilatih, ya, karakter kita dibentuk untuk tidak gampang menyerah, ya. Jadi Tuhan bisa pakai segala sesuatu keburukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena kan ada orang yang di Alkitab, orang yang tidak bisa melihat dibilang bukan dosamu, karena dengan kamu buta kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, Tuhan memelekkan mereka, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, yang terakhir, kita harus bersyukur dalam segala sesuatu. Karena apa? Karena masih ada hari esok. Ya, Tuhan memberikan kesempatan baru setiap hari untuk memulihkan dan memulai kembali. Ya, di ayatnya di Ratapan 3, 22, 23. Ratapan 3, 22, 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Nah, jadi apapun keadaan yang kita alami, kita harus melihat diri kita sendiri, melihat apa yang kita miliki, melihat masih ada hari esok, sehingga kita bisa bersyukur atas segala sesuatu yang masih ada pada kita. Yang sudah hilang, udah biarkan aja. Karena kita masih punya, ya, kita masih diberi nafas, kita punya hari esok, kita bisa mengerjakan hal-hal yang baru. Nah, itulah tips bagaimana caranya kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Yang dunia tidak mengajarkan. Dunia hanya mengajarkan hal-hal yang baik, kita give thanks, merasa grateful.
Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita bisa bersyukur baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena kita tahu kita punya hari esok dan Tuhan memberikan kesempatan baru setiap hari untuk memulihkan dan memulai kembali dengan lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan firman singkat ini. Kiranya kami semua bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dan Tuhan mengajar kami semua dari hal-hal kecil yang kami alami setiap hari. Dan karenanya Tuhan menguatkan iman kami untuk tetap bersyukur pada apapun yang terjadi pada diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Amin. Sekarang saya minta Pak Yohanes tutup